Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Roda Berputar. Oke teman-teman, kali ini aku berada di Masjid Cengho ya, di daerah Pandaan. Kali ini aku akan lakukan perjalanan dari sini ke arah Surabaya. Ini nanti aku melewati Sidoarjo ya teman-teman, dan finishnya nanti di Kebun Binatang Surabaya. Baru mau berangkat tiba-tiba hujan, jadi berangkatnya tertunda dulu ya teman-teman. Ini kita berteduh di belakangnya Masjid Cengho ya, atau di depan atau di belakangnya ini ya, di tempatnya ini orang jualan oleh-oleh ini ya. Kita nunggu hujan agak reda dulu, terus kita lanjut perjalanannya ke Surabaya. Oke teman-teman, ini hujannya sudah reda. Tadi kita mau berangkat lah, kok tiba-tiba hujan ya teman-teman. Jadi ini kita mulai berangkat dari Masjid Cengho Pandaan ya teman-teman. Ini kita jalan ke arah utara kalau tidak salah ya. Jadi kita berhenti ya lumayan lama lah, sekitar 1 jam kalau tidak salah. Tadi sekitar jam berapa ya, sekitar jam 2 ya. Ini kita berangkat jam 3. Tadi pas mau berangkat tiba-tiba lah koknya moro-moro hujan deres lah kok. Ini juga masih agak gerimis-gerimis teman-teman. Jadi mohon maaf ya kalau istilahnya nanti gambarnya dari kameranya istilahnya kurang jelas atau agak buram ya. Dikarenakan memang ya ini jalannya memang basah dan masih gerimis. Oke teman-teman, kita lanjut saja di depan nanti ya. Di sini jalannya mulai bergelombang ini. Tak semulus jalan yang tadi. Di depan ini ada petunjuk arah lagi, Surabaya Sidoarjo lurus, Bromo Probolinggo 108 meter belok kanan. Oh ini teman-teman ya, informasi. Biasanya kalau mau ke Bali itu sini teman-teman, belok kanan sini. Dulu aku waktu ke Bali dari Surabaya belok sini langsung ke arah sana ya teman-teman. Itu ke arah Pasuruan, Probolinggo, dan terus itu mana ya, habis Probolinggo itu lewat hutan-hutan itu loh, Baluran namanya. Itu jalannya enak walus, soalnya aku lewat sana ya siang-siang. Kalau malam ya Baluran itu ya gelap teman-teman, sampai mau pelabuhan itu ya, pelabuhan Ketapang. Dan baru kemarin ke Bali itu masih pakai itu syarat vaksin 2 dan harus disogrok-sogrok irungnya ya. Itu bayarnya sekitar 50.000 per orang untuk orang-orang dewasa. Anak-anak tidak ada syarat apapun untuk anak-anak losdol. Ya teman-teman, ini di depan ini kita sudah memasuki wilayahnya Lumpur Lapindo ya. Dari sini sudah tercium bau belerangnya dari Lumpur Lapindo. Lapindo ini meletusnya dulu sekitar tahun 2000 berapa ya, tahun 2007 2008 kalau tidak salah. Itu waktu zaman aku masih sekolah SMP ya kalau tidak salah itu. Nah ini sebelah kanan ini Lumpur Lapindo teman-teman. Dulu kalau pas ke Surabaya naik kereta itu masih kelihatan apa tanggulnya, apa istilahnya lumpurnya itu. Tapi lama-lama semakin tinggi itu lumpurnya. Sekarang ya kayak gitu tingginya, tapi istilahnya debitnya itu sudah tidak naik lagi kok, karena mungkin dibuang mungkin ke kali Porong mungkin ya. Oh ini ambune belerang, kosong mau belerang namun rasanya mas lembek senep. Nah ini anginnya bianter.
Wes apa yang ini. Tanggulangin lurus, Sidoarjo lurus. Kalau belok ke kiri sini ini ke Jalan Perak Gresik lewat tol ya teman-teman. Tanjung Perak lewat tol. Dulu di sini tuh kebanyakan kalau pas jalan malam ya. Dulu aku pernah lewat sini tuh kalau malam-malam itu banyak razia polisi di pintu keluar masuknya tol itu. Dulu dari Malang itu pernah bawa motor protolan, dulu aku bawa 2 tak dari Malang itu, berangkat dari malam itu jam 10 malam, nyampe sini sekitar jam 12 karena jalannya pelan-pelan ya, motornya soalnya motor protolan ya, namanya dulu masih anak muda pertama kali merantau ke Surabaya, bawa motor 2 tak protolan malam-malam yo kemendel. Pas sampai di situ lah kok ternyata aman, nggak ada razia. Kebetulan polisinya kayaknya bubaran razia, tapi sepanjang jalan itu kan di daerah Pandaan situ kan banyak security ya, pakainya hijau-hijau. Jadi pas ada security gitu aku pelan-pelan minggir, tak pikir ya polisi, soalnya dulu posisi aku masih belum punya SIM. Jadi kalau ada polisi gitu ya kita langsung minggir, soalnya kan kita merasa bersalah. Kalau sekarang ya aman, sudah lengkap-lengkap suratnya, SIM sudah ada, semuanya lengkap, dan motornya standar. Jadi kalau ada razia ya tenang. Kalau dulu motornya tidak standar, tidak punya SIM ya, kalau istilahnya kena razia ya entah ya oke. Oke, ini kita sudah masuk ke daerah Sidoarjo teman-teman ya. Ini rel kereta Sidoarjo, di sebelah kiri sana itu kelihatan stasiun Sidoarjonya ya teman-teman. Jalannya jedul. Mohon dimaafkan ya teman-teman kalau suaranya agak ulem atau mungkin kurang cempreng, soalnya aku pakai masker double ini aku. Nah, tadi istilahnya beleduk banget, banyak truk-truk itu, wah beleduknya nang lambe-lambe tembus, jadi ya pakai masker double aku. Ini di depan ada petunjuk arah Surabaya lurus, Tulangan Mojosari belok ke kiri. Lah itu yang kita bikin video kemarin itu ya, lewatnya arah ke Pacet itu, tembusannya Mojosari mau arah Pacet itu ya teman-teman. Ini kok macet, ada truk keluar dari gubuknya makanya kok macet. Putar balik ini bikin macet ternyata. Ya gini resikonya kalau dulu mobil itu nanti kira putar balik langsung mangan iri ya opo iki. Kate nanti ya. Oke teman-teman, kita lanjut perjalanan lagi. Namanya di jalan ya pasti ada aja ya, jadi kita harus sabar, tidak boleh pakai emosi. Ini ada petunjuk jalan tapi kok gak jelas tulisannya ya, Kota Sidoarjo RSUD lurus, tulisannya sudah hilang. Kalau lihat Indomaret gini kalau nggak puasa ya wes mampir ya teman-teman. Ini sudah jam 3:30, rasanya tenggorokan wis garing. Harus kuat, semangat puasa, semangat. Semoga masih diberi umur untuk menjalankan puasa di tahun selanjutnya ya. Untuk teman-teman yang menjalankan puasa, selamat menjalankan puasa. Semoga jangkep sampai 30 hari, semoga nutup dan posoi tidak pura-pura. Hanya bagi pura-pura selamat berpura-pura ya teman-teman. Wow, masih kok jos.
ada pom bensin tapi kelewatan. Terus apa wis lanjut lagi, kita ngisi di depan sana nanti. Ini masih ada 2 baris, masih cukup sampai Sidoarjo kota, masih cukup. Ini nanti perkiraan kita masuk Surabaya itu macet ya teman-teman, soalnya biasanya jam-jam sekitar jam 4 sampai jam 5 itu jam-jamnya orang pulang kerja ya. Jadi di jalan itu penuh orang pulang kerja, dan biasanya banyak orang yang bagi-bagi takjil juga. Jadi ya kadang-kadang sih ya menambah kemacetan, karena orang itu kadang-kadang berhenti mendadak dan ngumpul di pinggir jalan gitu ya. Jadi yang dari belakang mau jalan itu terhalang. Oh, jalannya jendul-jendul. Jalannya ketembelan nih ya Sidoarjo. Oh, ketemu Indomaret mana garai pikiran kilaf aja. Pelan-pelan, ini ada bisnya mau lurus apa ke kanan. Ternyata bisnya nggak tahu itu mau kemana, ternyata mau belok. Oke, ini ada petunjuk arah lagi, Surabaya Sidoarjo lurus, Sidoarjo kota Surabaya kanan. Loh, kok ada lurus ada yang kanan? Mungkin lewat tol mungkin ya teman-teman, kalau ke kanan sana. Tadi sih mas. Saya geser bokong sih, bokongnya rada panas. Kalau tidak salah habis ini kita melewati alun-alun Sidoarjo ya teman-teman. Tadi sih mbak mumpung dorong macet, ayo digas. Gak usah pol-pol, gasnya setengah pol lagi. Lek pol-pol aku nabrak-nabrak ngarepe. Oh, ini putar balik lagi, ini bahaya, ini putar balik depan ini. Orang-orang mak selibur, potong kiri selibur. Ini di depan sebelah kiri ini ada rumah sakit ya teman-teman. Rumah sakit apa ini namanya, nggak tahu ini. Pokoknya ya daerah Sidoarjo lah. Oh ya, sebelum di alun-alun itu kita nanti melewati jalan ini ya, kayak bunderan lah. Jadi kita lurus terus itu tidak boleh, kita nanti harus belok ke kiri dulu, terus ke kanan, terus ke kanan lagi, terus ke kiri. Ini ada NMAX jajar bertiga, ini dikira kalau kayak orang ini ya, kayak orang touring bareng bertiga, ini jajar telu di NMAX ya, termasuk saya. Tapi yang depan sendiri itu plat W Sidoarjo, yang ini depan ini plat M orang Madura. Ya, yang kita pakai ini plat L, platnya Surabaya. Nah ini di depan ini kita harus belok kiri karena lurus terus sana tidak boleh teman-teman. Di sepanjang jalan ini biasanya terkenalnya dengan jalan apa ya? Biasanya kalau ngobrol sama teman-teman itu, oh duren-duren, Ciwok. Nah ini Ciwok teman-teman, Ciwok. Tapi biasanya anak-anak nyebutnya duren-duren itu loh Sidoarjo ya. Tahunya di sini soalnya banyak yang jualan duren. Tumben ini sentuh jalan duren kok sepi. Biasanya rame ya. Apa lagi nggak musim duren ya? Ini di depan ini kita belok kanan ya teman-teman. Ini kita berada di jalan di Ponegoro. Oh, jalan di Ponegoro kayak di Surabaya aja ya.
Sama dengan di Surabaya juga ada jalan Diponegoro. Jalan Diponegoro itu habisnya kebun binatang Surabaya teman-teman ya, itu lurus terus itu jalan Diponegoro. Nah ini ke kanan nggak pakai ngesen ini Pak D. Jalan Diponegoro dilarang berhenti rambu-rambunya, jadi nggak boleh berhenti di bahu jalan ya teman-teman. Kadang-kadang ya repot juga kalau kita ada telepon katanya nggak boleh nyetir sambil telepon, tapi berhenti juga nggak boleh nih. Jadi kalau ada telepon ya sementara ditunda dulu, nggak boleh diangkat ya. Ini sebelah kanan ada pom bensin lah, kayaknya kita ngisi pom bensin, ngisi apa bensin di sebelah sini aja kayaknya ya. Oke, kita isi BBM di sini dulu teman-teman. Waduh antri ini. Oke teman-teman, ini kita sudah isi BBM ya. Diisi dulu biar nggak ngambek motornya. Kalau nggak ada BBM nya soalnya nggak jalan ini motor. Oke, kita lanjut jalan teman-teman. Ini perempatan mana ini ya, lupa aku namanya. Perempatan jalan Diponegoro itu. Kalau di depan itu ada mie gacuan ya teman-teman, yang biasanya di review teman-teman saya itu minyak rame itu, mie gacuan itu. Itu kalau lurus sana terus itu bisa tembusnya ke alun-alun Sidoarjo ya. Ini di Jalan Tamrin Sidoarjo, Porong Malang belok kanan, Pemda alun-alun belok kiri, Surabaya Gedangan belok kiri. Oke, ini kalau mau ke Candi Pari belok kanan, kalau ke kiri ini ke museum apa namanya, Museum Jayandaru mungkin ya. Planet Gadget di sebelah kanan itu ada toko handphone, rame banget itu teman-teman. Di depan udah ada lampu merah lagi. Oke, pelan-pelan lampu merah. Di depan ini kita sudah sampai di alun-alun Sidoarjo ya teman-teman. Oke teman-teman, di sebelah kiri ini ada alun-alun Sidoarjo ya teman-teman. Nah ini ada tugu atau monumen Jayandaru itu ya teman-teman, di alun-alun Sidoarjo. Itu biasanya kalau malam rame biasanya. Ini kita sudah sampai Sidoarjo. Ini sudah jam 3 lebih 43 nih, 44. Di perjalanannya dari Pandangan tadi ya sekitar 40 menitan ya teman-teman. Lampu merah lagi. Sini banyak lampu merahnya. Di sini lampu merahnya agak cepat ini, lumayan. Kalau yang di alun-alun tadi lampu merahnya lumayan lama itu di sana. Di depanku ini ada motor apa ini? Motor semes ini 4 tak. Tapi kok ya ngebul ini kayak 2 tak loh entah. Emang nih rek. Faktor apa ya? Mungkin itu karena ini mak-mak bahaya tadi. Waduh, kesan ke kiri beloknya, kesan ke kanan beloknya ke kiri. Oh ya, lanjut bahasan motor tadi ya. Itu biasanya ngebul itu karena mungkin
klepnya bocor atau gimana ya, atau pasokan olinya itu rembus ke ruang bakar ya, atau di knalpotnya itu juga sudah banyak olinya jadinya ngebul. Wah, jalannya nyendul. Di belakangku ini ada motor kenceng ya teman-teman. Kata motor apa ini? Suaranya coba lihat, kita lihat. Biarkan dia mendahului. Ini Suprafit ternyata. Suprafit knalpotnya berjalan. Masih semangat orangnya teman-teman. Naik motornya kenceng dan rodok ngawur. Sepenting tidak mengakibatkan kecelakaan atau tidak merugikan orang lain ya tidak masalah. Sekarapmu mas. Kalau aku sih pokoknya alon-alon pokoknya teko mas. Kalau mau kenceng ya lihat sikalnya dulu, kalau jalannya sepi ya nggak masalah kenceng, tapi kalau pas jalannya rame ya aja banter-banter mas kesana liyane, nanti malah didongakno elek-elek karo wong liya. Nah, ini bikin macet, ini putar balik seperti di depan ini, jadinya yang lain malah ikut ke kiri semua. Ini di depan ada masjid apa itu, kelihatan menaranya itu. Nah, kita pelan-pelan. Kita kelihatan Masjid Al-Karomah Sidoarjo. Ini di sebelah kanan itu, seberangnya jalan itu ada rel kereta api ya teman-teman. Biasanya dulu kalau aku dari Malang ke Surabaya itu naik kereta api masih di bawah tahun 2015, itu tiketnya masih 5.500 ya, dari Malang Surabaya dan sebaliknya. Terus habis itu ada kenaikan tiket menjadi 3 kali lipat dari biasanya, kalau tidak salah 5.500 jadi 15.000, itu berapa kali lipat itu? 3 kali lipat ya. Oke, ini kita berhenti. Oh lurus, kita berhenti karena lampu hijau. Setelah ini kita akan melewati daerah ini ya teman-teman, Aloha. Aloha itu yang lurusnya jalan menuju Bandara Surabaya ya teman-teman. Itu Bandara Juanda, itu bukan Surabaya sih, lebih tepatnya di Sidoarjo ya, sudah masuk Sidoarjo. Tapi tidak tahu orang-orang nyebutnya masih Bandara Surabaya aja, padahal letak bandaranya itu sudah berada di lokasi Sidoarjo. Depan ini adalah perempatan Gedangan ya teman-teman, Gedangan Sidoarjo. Oke, kita santai dulu, lampu merah soalnya depan sana. Lampu hijau, lampu hijau tapi gak melaku-melaku. Oh, di depan banyak manusia silver ini. Ini manusia silver ini dicat pakai apa ya teman-teman? Badannya bisa silver semua ini. Ini juga silver lagi. Untungnya warna silver, kok itu warnanya gold emas, itu tak bawa tak kilo kan. Lumayan, berapa kilo itu masnya. Nah berhubung silver ya tak biarin aja.
Oh, ini di depan ini ada rombongan ibu-ibu mau pengajian ini kayaknya ya. Ibu berkerudung, anak-anaknya diajak semua ini. Aduh, aduh, aduh. Ini truknya kok belok ke kanan ini. Kenapa? Oh, truknya mau masuk ini kayaknya. Bentar, bentar, bentar. Oh iya, ternyata truknya mau masuk. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tapi di depan sudah disambut dengan kemacetan lagi, teman-teman. Oh, motornya masih hati rek. Tuh macet. Ini diperkirakan macetnya ya karena ini persimpangan jalan ini. Satunya ke arah kanan, satunya lurus ini. Lah ini ada truk di tengah-tengah jalan ini, gak bisa jalan maju. Karena ke arah Sidoarjonya juga macet. Jadi ya jalannya tersendat. Truk samono gede ini malang nang tengah dalan ya ora iso mlaku ta Mas Bro, Mas Bro. Terus gaspol masih mumpung gak macet masih. Oke, mumpung gak macet kita gas setengah ngepol, aja ngepol-ngepol bahaya. Setengah ngepol aja wis. Oke teman-teman, di depan ini adalah bundaran Aloha ya teman-teman. Ini kalau dari arah kanan sana itu dari arah Juanda ya teman-teman. Nah ini putarannya di sini. Sekarang ini di tengah-tengah ini ada tempat mainan ini ya. Entah ini pindahan dari Surabaya Carnival atau gimana ya. Dulu soalnya di sini tidak ada ini. Biasanya di sini kalau jam-jam anu itu sudah mulai macet di sini. Nah ini sudah mulai macet ini. Biasa sampai bundaran situ nanti. Habisnya bensin biasanya udah nggak macet. Nah, biasanya pembensin ini teman-teman biasanya sih macetnya di sini. Soalnya ada yang lurus, terus ada yang putar balik ke kanan, terus dari depannya sana juga ada putar balikan. Makanya macet terus. Habis itu kan ada ini ya, pintu keluar masuk ke Bungurasi ya. Nah, ini putar balik ini juga bikin macet ini. Mobil apa api temen iki. Lambangnya sih Hyundai, mereka apa iki? Palisade. Bulan 9 2026 masih baru ini. Si bulan 9. Ini sebelah kiri ini ada Makro dan Giant Sidoarjo teman-teman. Dulu namanya Makro terkenalnya, tapi sekarang itu terkenalnya apa ya, Lotimat kalau tidak salah. Itu ada cabangnya di sepanjang sana, dan satunya lagi di cabangnya di daerah Marvel City, daerah Ngagel sana ya.
Ya harus sabar ini teman-teman, karena sore hari jadinya ya beginilah jalurnya Sidoarjo sampai Surabaya macet, jam-jamnya orang pulang kerja soalnya. Ini sudah jam 4 sore teman-teman. Jadi perjalanan dari Pandaan tadi masih Cinghu sampai di sini sekitar 1 jam. Sampai sini rasanya wetengi mak kerucuk. Kurang istilahnya kurang 1,5 jam lah ngatasi. Ini kalau di depan ini di bawahnya flyover ini ada arah ke kiri ya teman-teman, itu ke arah pintu masuk dan pintu keluar bisnya terminal Bungurasi, dan itu ke arah sepanjang ya, sepanjang Krian Jombang itu. Wah, di sini juga macet ini. Jadi macetnya ini ada di bawah flyover itu. Soalnya biasanya di bawah flyover itu kan hanya untuk putar balik ya, tapi yang dari utara tuh biasanya agak bandel, nggak putar balik tapi langsung motong ya. Jadi dari utara belok kanan langsung motong ke arah ini Bungurasi, kan sebenarnya nggak boleh ya sebenarnya. Dulu sempat viral masuk TV gitu ya, tapi ya nggak ada kapoknya itu. Ada yang sering ditilang tapi nggak kapok. Pun delok kasur iki empuk rasanya. Central Spring Bed. Kena yo latihan salto. Aduh, terkibane sampai walus iki gak bahaya ta Pak Dim? Ngeri. Nah, sebelah kiri ini ada motor Fazio keluaran dari Yamaha terbaru teman-teman. Motornya kok ya lucu ini, antik. Mirip model-model Vespa. Yamaha Fazio 125cc. Dengar-dengar ya ada ini ya, ada teknologi hybrid ini kalau salah. Nah, inilah kemacetan Sidoarjo kalau sore hari teman-teman. Ini biasanya berlangsung sampai jam 8 malam ya kalau macetnya kayak gini ini. Selepas jam 8 malam itu sudah longgar biasanya. Ini sampai bundaran Waru sana macetnya. Tuh jalannya gremet 5 km per jam. Ini kalau katanya mobil, wah banyak motor. Jalannya dikebaki motor, tapi jari motor ya dikebaki mobil. Kenyataannya ya kanan kiri sama lihat sendiri lah, ini banyak mobil ini. Malah mobilnya ada 4 jalur ini. Di depan ini dipotong bis, jadi ada tinggal 3 jalur. Kalau motor kan ya cuma lewat sela-sela itu mas. Tadi ada bus Surabaya mau keluar dari ini ya, dari terminal, makanya agak macet ini. Ini apa nggak ada macet? Oke teman-teman, di depan ini adalah bundaran Waru ya teman-teman. Bundaran Waru Sidoarjo atau bundaran Cito, City of Tomorrow. Nah di depan itu ada tulisan
Selamat datang di kota pahlawan, berarti kota Surabaya ya teman-teman. Kota Surabaya itu akeh pahlawan nih. Mbak ikatnya nanti mbak, orang rating mbak. Sampai nanti kanan apa kate ngiri mbak. Saya tadi si aneh masih iki anak di Surabaya iki mang sing gare macet bis e. Soalnya kedang-dangan truk ora iso maju. Ono truk parkir mang. Nah, ini depan ini kita masuki City of Tomorrow atau Cito. Dan ini adalah perbatasan Surabaya Sidoarjo ya teman-teman. Wah, ini ada bentor di sini ya. Kita masuk ke kiri sini ya teman-teman. Kalau kita putar sana lagi ya balik ke arah Sidoarjo lagi. Di sini jalannya wis lumayan longgar ya teman-teman, soalnya ada dua jalan. Sebelah kanan itu yang khusus mobil, kalau yang sebelah kiri ini bisa dipakai untuk mobil dan motor. Jadi ya jalannya agak leluasa. Ini ke kebun binatang ya kurang lebih sekitar 10 sampai 15 menitan lagi teman-teman. Kita sampai finish. Depan ini ada gedung apa ini baru dibangun ini, gedungnya tinggi banget ini. Kalau sudah memasuki area sini itu kalau tidak salah ada pabrik sabun ya teman-teman, soalnya kalau lewat sini mesti bau sabun. Kita cek total perjalanannya dari Pandaan ke Surabaya sini kira-kira berapa ya. Bentar kita cari, tadi pakai trip 2. Itu perjalanannya dari Pandaan ke sini itu sekitar 30,9 kilo ya. Iya 30,9,10 ini. Jadi ya sampai kebun binatang sana ya sekitar 30 ya sekitar 40 lah mungkin ya. Dengan waktu tempuh sekitar 1 jam seperempat. Oke, di depan ini kita ada di Taman Pelangi teman-teman. Kita nanti bakal ambil ke arah kiri ya. Kalau di Surabaya sini jalannya udah lebar, jadi ya macetnya nggak seperti waktu di Sidoarjo tadi. Kalau Sidoarjo tadi kan jalannya agak sempit ya, nggak selebar di sini. Jadi ya wajar kalau macet, apalagi banyak truk-truk besar ya. Kalau di Surabaya ini kan sudah jarang ada truk-truk besar lewat ya. Ya mungkin ada ya, mungkin besar itu ya bis itu, bis Surabaya atau bis Damri itu yang besar. Ini sebelah kiri itu ada DBL Arena, tempatnya orang-orang main basket itu ya. Ada Hokben, ada KFC, jar-jar milik Mas. Ada lagi Excelso, ini cafe, tempat nongkrongnya orang-orang yang yes, ini orang-orang hits ini. Depan ini ada Pak Tentara, nah ini ninja, keren Pak Tentara nih rek. Di depan sana ada Mall Royal Plaza teman-teman. Di sebelah kiri itu ya, sudah kelihatan pada ya. Kalau saya sih sudah kelihatan, nggak tahu kalau di kamera kelihatan atau tidak.
Di sini dulu ada jalannya tapi nggak selebar ini ya teman. Ini dibangun sekitar tahun 2000 berapa lupa ya, pokoknya 2015 ke atas lah jalannya ini dilebarkan. Soalnya dulu mungkin jalannya cuma setengah lah dulu. Ini sebelah kiri ini ada Royal Plaza. Kemarin aku masuk ke Royal Plaza ini sepi ya teman-teman. Pas waktu itu aku majukin sepeda motor itu ya, siang-siang masuk ke Royal Plaza lah, kok ternyata sepi. Ya mungkin karena efeknya pandemi itu ya, dan sekarang kan ekonomi lagi belum normal, jadi ya daya belinya masyarakat ya agak berkurang. Jadi istilah itu podo ngempet kabeh sian. Depan ini ada persimpangan jalan. Kalau kita lurus kanan itu ke arah stasiun Wonokromo, dan terus lagi itu ke arah Ngagel ya teman-teman, Ngagel dan Gubeng. Nah, di lampu merah depan ini. Tapi kalau kita lurus ke sini, ini ke arah kebun binatang dan ke arah Darmo atau ke arah Taman Bungkul Surabaya. Oke, di sini kita terus mengikuti jalan. Sebelah kanan ini ada mall juga dan ada pasar juga, pasar Wonokromo. Mallnya ini namanya DTC Wonokromo atau Darmo Trade Center. Dan di sebelah kiri ini juga ada jembatan ya teman-teman. Baru dibangun sekitar 2 tahun yang lalu, 2020 atau 2019 ya. Jadi alternatif yang jalan kecil bawah ini ya dialihkan ke sana. Itu kalau malam itu biasanya kalau lampunya pas dinyalakan itu bagus, cuman jarang dinyalakan ya, mungkin ya nggak tahu alasannya apa. Sebelah kiri ini ada Polsek Wonokromo dan ada Terminal Jayabaya teman-teman. Nah, di depan ini kita sudah sampai finish di kebun binatang Surabaya. Jadi total perjalanan kita dari Pandaan ke Surabaya itu sekitar 1 jam seperempat ya teman-teman. Tadi kita berangkat jam 3 lebih 5, sampai sini jam 4 lebih 11. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai finish dan mungkin videonya saya akhiri sampai di sini ya teman-teman. Bagi teman-teman yang baru gabung di channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe teman-teman. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya selanjutnya. Oke teman-teman, di depan ini adalah kebun binatang Surabaya. Oke teman-teman, video sampai akhiri sampai di sini dan saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai berjumpa di video saya selanjutnya. Salam roda berputar, bye bye.